hal yang menarik. Today, those Europeans do not come to church. Hari ini orang-orang Kristen di Eropa mereka tidak lagi datang ke gereja. European churches are now dying. Gereja-gereja di Eropa sekarang sedang mati. Why? Mengapa? Because God had harvested white Europeans already for many years. Karena Allah telah menuai umat pilihannya di negara-negara Eropa. Now today Europeans, I would say they are not the children of God. Sekarang saya bisa katakan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Eropa bukan lagi anak-anak Allah. Now, Asians, last about 1,800 years, gospel had not arrived yet. Ya, selama 1.800 tahun Injil masih belum masuk ke negara-negara Asia. We are late gospel receivers. Kita adalah orang-orang yang terlambat menerima Injil. So, no more Christians before that. But now, God said, I want to raise up my children. Tidak ada orang Kristen selama 1.800 tahun di Asia, tetapi setelah tahun 1.800 Allah berkata, sekarang aku akan membangkitkan orang-orang Kristen di Asia. So God has to increase Asian population. Karena itu Allah harus meningkatkan jumlah populasi di Asia. European populations are not declining. Dan sekarang populasi di Eropa sudah menurun. Asians are increasing. Populasi di Asia meningkat. Today, 75% of world population consists of Asians. Saat ini 75% dari penduduk bumi itu berada di Asia. 75% of 7 million is Asians. 70% dari penduduk bumi itu dari antara 7 miliar ini berada di Asia. Now the Christian population is dramatically increasing in Asia. Dan karena itu jumlah populasi orang Kristen secara otomatis akan bertumbuh di Asia. This one tells us that end time is near. Ini menunjukkan kepada kita bahwa akhir zaman sudah dekat. And your country is one of the most needed harvest country. Dan negara Indonesia adalah negara yang paling membutuhkan Injil. You should not be proud of huge population, but you should be proud of many Christians to be harvested in this country. Saudara tidak boleh bangga karena jumlah populasi penduduk yang besar di Indonesia, tetapi saudara harus bangga kalau jumlah populasi suku-suku yang belum dijangkau Injil di Indonesia ini bisa dituai. Now, it's interesting to see that in the kingdom of God, okay, in human history through the 7,000 years here, you will see not many God's children. Majority are Satan's children. Ya, saudara bisa melihat sepanjang 7.000 tahun sejarah manusia tidak banyak umat Allah di sini. Mayoritas adalah anak-anak iblis. Those Satan's children had persecuted God's children. Dan anak-anak iblis tersebut menganiaya anak-anak Allah. And they all had the power and money and everything. Dan anak-anak iblis ini mereka lah yang mempunyai kuasa, uang dan segala sesuatu. Why? Mengapa? Because Satan is what? King of this world. Karena iblis adalah ilah zaman ini. Okay? It has a power. Ia punya kuasa. Who gave him the power? Siapa yang memberikan kuasa kepada iblis? Jesus gave him the power. Yesus yang memberikan kuasa kepada iblis. So Satan is in hands of Jesus. Jadi iblis berada dalam tangan Yesus. Would you open your Bible? Ya, buka Alkitab saudara. See Matthew 28. Matius pasal 28. Matthew 28. Matius pasal 28. Verse 18. Ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Would you read it? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." You see? Father God gave Jesus all power and authority. Okay? So he is the supreme power holder. Allah Bapa memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Karena itu Yesuslah yang memiliki kuasa tertinggi atas segala-galanya.
He holds my life and death. Yesus memegang hidup dan mati saya. He holds my children's life and death. Yesus memegang hidup dan mati anak-anak saya. He holds you and your children's life and death. Yesus memegang kehidupan anak-anak saudara dan juga kehidupan saudara. Because of His permission, now you and me are able to breathe. Iya, dengan seizin Yesus saat ini kita bisa bernafas. You have to acknowledge that. Saudara perlu mengakui hal ini. It's not because you exercise every day. It is because God, Jesus, permitted you to able to breathe. Ya saudara, saya bukan karena saudara berolahraga setiap hari, tapi karena Tuhan Yesus mengizinkan saudara untuk bernapas sampai hari ini. You look around your children and family and say, oh, Jesus, thank you for holding our children. Ketika saudara melihat keluarga saudara dan anak saudara, saudara harus berkata kepada Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Every day. Setiap hari. Then Jesus will be happy. Say, you acknowledge my authority. Dan Yesus akan senang dan berkata kepada saudara, kamu mengakui kekuasaanku. Then He will be happy with you. He will give you grace and mercy. Dan Yesus akan senang dengan saudara dan Ia akan memberikan anugerah dan kemurahannya kepada saudara. You will see in the Bible, Satan is under hands of Jesus. Ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa setan itu berada di bawah kekuasaan Yesus. When Satan was going to do something, he always asked Jesus his permission to do it. Ketika setan ingin melakukan sesuatu, ia selalu meminta izin kepada Yesus. You want to read the Bible? Saudara mau membacanya dalam Alkitab? You open Job. Ayub Job chapter 1. pasal 1. This is 6. Okay. Read all the way to 12. Verse 6 and 12. Iya. Okay. Saya akan bacakan dari ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. And also chapter 2, Dan juga pasal 2 verse 10. ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 6. Ayat 4, dari ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. You see all this? Saudara melihat dalam ayat-ayat ini, Satan is under whose authority? iblis berada di bawah kuasa siapa? Jesus' authority. Iya, di bawah kekuasaan Yesus. How do you know? Bagaimana kita tahu? Father God gave Jesus all authority. Allah Bapa memberikan segala kuasa kepada Yesus. You have to memorize the Bible verses. Ya, saudara perlu menghafal ayat-ayat Alkitabnya. Here, you will see Christian percentage is only 33% today. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa populasi Kristen saat ini berjumlah 33%. It's about same as over there. Ya, hampir sama dengan di sebelah sana. So all remaining people, say around 70% of population of this world are
Satan's children. Dan sisanya yaitu 70% dari populasi dunia ini adalah anak-anak iblis. This is our question. Ini adalah pertanyaan kita. Why? Mengapa? Why there are many Satan children? Mengapa ada banyak anak-anak iblis di dunia ini? Now, would you open Revelation chapter 20? Mari kita buka Wahyu pasal 20. Revelation chapter 20, Wahyu pasal 20 verses 11, ayat 11, 12. ayat 11 dan 12. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. Now, it was John, who wrote this book of Revelation? Siapa yang menulis kitab Wahyu ini? Ya, Yohanes. He wrote this book in AD 95. 95 Ya, years. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini pada tahun 95 Masehi. Would you write down? He wrote, Tolong John catat. wrote book of Revelation Yohanes menulis kitab Wahyu ini in AD 95. pada tahun 95 Masehi. Okay? And Jesus showed him what would happen 3,000 years later on the judgment. Dan Yesus menunjukkan kepada Yohanes apa yang akan terjadi 3,000 years. 3,000 years. 3.000 tahun kemudian, yaitu pada waktu penghakiman. Do you remember the chart? Apakah saudara masih ingat grafik Judgment? tentang penghakiman? Okay, you remember the chart? Masih ingat? Yeah. So from the time of John to the judgment, about 3,000 years. Dari masa Yohanes menulis kitab Wahyu ini sampai kepada penghakiman itu berkisar 3.000 tahun. Now you follow me, you understand? Jelas? Yeah? Okay. John did not know what would happen, 3,000 years. Ya, Rasul Yohanes tidak mengerti apa yang akan terjadi 3.000 tahun ke depan. So he just wrote what he had seen that. Ya, ia hanya mencatat apa yang ia lihat. Now let us read what John wrote. Mari kita membaca apa yang ditulis oleh Yohanes di sini. Verses 11 and 12. Ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Now you go back to your verse 12 there. Ya, kita perhatikan dalam ayat 12. John saw two kinds of books. Di sini Yohanes melihat dua jenis buku. One kind is one book. Ya, yang pertama ini hanya satu buku. The book name is the Book of Life. Nama buku tersebut adalah Kitab Kehidupan. That's a singular, one book. Ini hanya satu atau tunggal. In the Book of Life, all God's children's names are written there. Ya, nama-nama anak Allah tercatat dalam Kitab Kehidupan ini. And the other kind book, he saw that there are books, it's a plural. Kitab yang kedua ini jamak, lebih dari satu kitab. A books, that books, Satan's children's names are recorded there. Dan di dalam kitab-kitab ini dicatat semua nama anak-anak iblis. So now, you say, oh, there are more Satan's children than God's children. Ya, ini berarti bahwa anak-anak iblis lebih banyak jumlahnya daripada anak-anak Allah. 3,000 years before, it was the first century before this harvest work started. Okay, John already have seen two kinds of books. There will be less Christians and more
Satan's children. Ya, pada waktu Yohanes menulis kitab ini, dia sudah melihat apa yang terjadi 3000 tahun ke depan, dan ia melihat bahwa jumlah anak-anak iblis akan lebih banyak jumlahnya daripada jumlah anak-anak Allah. So it is God's plan. Dan ini adalah rencana Allah. Then in our human history here, we see that God's children are very small. Dan kita melihat di sini dalam sejarah dunia, dalam sejarah, bahwa jumlah anak-anak Allah itu sedikit. Among the God's children, Di antara anak-anak Allah, you will see half of them are Roman Catholics. ya, separuh dari mereka adalah Katolik Roma. Some liberal people believe they are all children of God, but evangelicals believe that they are not children of God. Beberapa denominasi liberal percaya bahwa Katolik Roma adalah anak-anak Allah, tetapi Injili percaya bahwa mereka bukan anak-anak Allah. Because they even allow religious pluralism. Karena denominasi Katolik Roma ini mengizinkan atau menerima ajaran pluralisme agama. They are teaching all other religions are same as Christian religion. Ya, mereka mengajarkan bahwa semua agama di dunia ini adalah sama dengan agama Kristen. Today's liberal Christian teaches that, okay, liberal theologians and churches and denomination teaches that all these religions are equally the same as Christian religion. Ya, denominasi liberal atau pengajar atau teolog liberal mengajarkan bahwa semua agama di dunia ini adalah sama. Here, Roman Catholic teaches that. Agama Katolik Roma juga mengajarkan seperti itu. Orthodox teaches that. Ortodoks juga mengajarkan seperti itu. Oriental and this Eastern, all they teach it that. Ya, Oriental dan juga Ortodoks bagian timur mengajarkan seperti itu. Even Anglicans now teaching that. Bahkan gereja Anglikan pun mengajarkan seperti itu. We studied yesterday Protestant denominations. Kemarin kita sudah belajar tentang denominasi Protestan. Remember? Masih ingat? Anabaptist, Anabaptis, Lutheran, Lutheran, Anglican, Anglikan, Presbyterian, Presbyteri, Congregational, Kongregasional, Baptist, Gereja Baptis, Methodist. Metodis. Today, most of these denominations now teaching religious pluralism. Ya, hari ini sebagian besar dari denominasi-denominasi tersebut mengajarkan pluralisme agama. And your country, Di Indonesia, I would say about Pastor Budiolo told me that, you know, a liberal group, you have association, liberal association. He said it's about half of, you know, your country. ya, Pendeta Budiono mengatakan kepada saya bahwa separuh dari denominasi liberal menganut pluralisme agama saat ini di Indonesia. Am I true or is it true or not? Benar, Pak Budi? Maybe it could be more, I Ya, would say. ya, bisa katakan lebih daripada separuh. Yeah, even those belong to those pastors and theologians, and even Christians belong to evangelical denominations. Okay, they believe. Many of them believe religious pluralism. Ya, meskipun banyak pendeta dan juga pengajar maupun orang-orang Kristen di dalam ada dalam denominasi Injili, tetapi banyak dari antara mereka yang percaya tentang pengajaran pluralisme agama. Why this happened? Mengapa hal ini terjadi? Why? Mengapa? You know why? Because Jesus prophesied this. Karena Yesus telah menubuatkan hal ini. Yesus telah menubuatkannya. Prophesied this. Okay? Now you open your Bible. Ya, buka Alkitab saudara. Matthew 24. Matius 24. Matthew 24. Matius 24.
Have you ever opened that? Ya, setiap kita buka Alkitab, Would you read verse 3 first? ayat 3. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" See here, after this, starting next verse all the way down, Jesus explained what would happen before his second coming. Dan dari ayat 4 ini sampai selanjutnya, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi sebelum kedatangan yang kedua. We studied in verse 7 is a frequent earthquake. Ya, kita sudah belajar dalam ayat 7 akan terjadi gempa bumi. Okay. Now, let's go down to verse 23. Ya, kita melihat ke dalam ayat 23. Read verse 3. 23. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Jesus said that end time sign will be this. Christ is in Hinduism, Christ is in Anglican, Christ is in Buddhism, Christ is in Islam. Jesus said, people will do this. Ya, Yesus berkata bahwa salah satu tanda dari akhir zaman adalah orang-orang akan berkata bahwa Kristus ada di dalam agama Hindu, Kristus ada di dalam agama Buddha, Kristus ada di dalam agama Islam, Kristus ada dalam agama lain. This teaching now is very, very prevailing. In other words, it goes all over the world today. Ya, pengajaran seperti ini saat ini sedang menyebar ke seluruh dunia. The church organization called WCC, World Councils of Churches. WCC. Salah satu organisasi gereja yang disebut dengan Dewan Gereja Sedunia. Major Protestant denominations all belong to here. Denominasi utama di dalam Protestan saat ini termasuk dalam kategori Dewan Gereja Sedunia ini. And also Roman Catholic is not a member of that, but Roman Catholic is a big brother to that organization. Dan Katolik Roma juga, walaupun mereka bukanlah anggota tetap di dalam denominasi Dewan Gereja Sedunia ini, tetapi mereka juga ada kaitannya dengan Dewan Gereja Sedunia ini. So WCC members represent around 27%, about 27% of Christian denominations. Iya. Anggota dari Dewan Gereja Sedunia ini mewakili sekitar 26% dari seluruh agama Kristen. Plus Roman Catholic. Tambah agama Katolik 52%. 52. So 26%. Jadi 26% tambah 52%. Protestant. 26% dari Roman Protestan. Catholic 52. Dan Katolik Roma 52%, sehingga jumlahnya 78%. So WCC people, Christians and denominations represent around 80% of today's Christian community. Jadi, orang-orang Kristen dan juga denominasi-denominasi yang termasuk dalam Dewan Gereja Sedunia saat ini berjumlah 78%. Not everyone, but majority of them who belong to this organization believe religious pluralism. Tidak setiap orang, tetapi hampir semua orang yang termasuk dalam Dewan Gereja Sedunia ini saat ini percaya tentang pluralisme agama. In other words, around 80% of whole Christians believe religious pluralism. Iya, artinya hampir sekitar 80% dari seluruh umat Kristen saat ini percaya kepada pluralisme agama. That's the end time sign. Dan ini adalah tanda akhir zaman. Satan have attacked core doctrine of Christology. Iblis telah menyerang doktrin inti dari kekristenan. Jesus allowed Satan to do this. Allah
Yesus membiarkan iblis melakukan hal ini. Jesus said, this will happen. Yesus mengatakan bahwa hal ini akan terjadi. We are living in this generation. Saat ini kita hidup dalam generasi ini. Okay? Now let's go back to Bible again. Ya, kita kembali pada Alkitab. Matthew 24, Matius 24 verse 24. ayat 24. Now you read it. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. So this is very important. Jesus said this. Those who teach this doctrine are false teachers. Ya, ini sangat penting, di mana di sini Yesus mengatakan bahwa mereka yang mengajarkan doktrin seperti ini adalah pengajar-pengajar yang sesat. And also those Christ in Hinduism, Islam, and Buddhism, that's the false Christ, he said. Dan Yesus mengatakan bahwa Kristus yang ada di dalam agama Hindu, Buddha, dan Islam adalah Kristus palsu. And next point is that Jesus said this, even the elect will be attacked by this. Dan Yesus mengatakan bahwa orang pilihan pun akan diserang oleh ajaran ini. Would you underline your Bible there? Iya. Even the elect. Garis bawahi dalam ayat 24 dikatakan mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Okay? So even the Christians whose name was recorded before the creation. Bahkan orang-orang Kristen atau orang-orang pilihan yang namanya telah dicatat sebelum penciptaan, some of them will lose their salvation. beberapa di antara mereka akan kehilangan keselamatan mereka. Who said this? Siapa yang mengatakan ini? Jesus said. Yesus. And he said, you read verse 28. Dan Yesus mengatakan dalam ayat 28, Verse 28. ayat 28, Would you read it? di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. He said this. That the dead body, they are dead bodies. Yesus mengatakan bahwa mereka adalah bangkai, And vultures will eat their meat. dan burung nasar akan memakan daging mereka. Who is vulture? Siapakah yang dimaksud dengan burung nasar di sini? Satan. Iblis. Satan will eat their dead meat. Iblis akan memakan daging mereka. There will be many so-called churches with those dead bodies inside of the churches. Banyak saat ini yang menyebut dirinya orang Kristen di dalam gereja, tetapi sebenarnya mereka adalah bangkai-bangkai. That's happening today. Saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Therefore, even the Christians are 30% now. Not all Christians are children of God. Ya, meskipun populasi Kristen saat ini berjumlah 33%, tetapi tidak semua mereka adalah anak-anak Allah. Very small number of percentage. Hanya sedikit jumlahnya. Children of God. Hanya sedikit jumlah anak-anak Allah. 7,000 years plan here. You will see that. Wow. Majority people are Satan's children, and very minority are God's children. Ya, saudara bisa melihat di dalam masa 7.000 tahun ini bahwa sebagian besar orang-orang di bumi ini adalah anak-anak iblis dan hanya sejumlah kecil anak-anak Allah. This is a mystery. Ini adalah rahasia. If you ask me why, then I say I don't know. Jika saudara bertanya kepada saya mengapa seperti itu, saya jawabannya tidak tahu. Untuk makan siang gimana? Kami pelajari bersama. Mari Tuhan, sebentar kami akan menikmati hidangan yang tersedia. Sucikan dan kuduskan setiap hidangan ini sehingga membawa pemulihan kekuatan baru bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati berkat-Mu. Haleluya. Amin. Suka-suka
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang About 2/3 of the world's population is within this region. Tragically, 97% of these people do not know the gospel. Furthermore, most of the countries in these regions are economically poor, undeveloped, and are hostile to Christianity. Therefore, AMI will serve as God's tool to fulfill the Great Commission of Jesus Christ in the most impossible, hard to reach, and least evangelized regions of the world today.